Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program News Screen. Pemirsa, industri pariwisata menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi COVID-19. Dan menuju era kenormalan baru, sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta kembali dibuka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Lantas, seberapa besar dampak pandemi terhadap sektor pariwisata dan apa saja protokol kenormalan baru yang diterapkan oleh sektor pariwisata? Dan reporter ID Channel Mangi Vera Chong akan mengajak Anda ke salah satu tempat wisata di daerah Jakarta Utara. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemirsa, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan kembali beberapa tempat wisata di DKI untuk beroperasional secara bertahap yang dimulai sejak pertengahan Juni kemarin. Namun pemerintah menegaskan kepada beberapa tempat wisata yang telah beroperasi kembali untuk selalu mentaati protokol COVID-19. Nah, salah satunya adalah dengan membatasi pengunjung sebesar 50% dari kapasitas normal. Selain itu, para pengunjung juga diharuskan membeli tiket secara online dan tidak lupa untuk selalu menggunakan masker dan juga menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan sebelum memasuki tempat wisata, para pengunjung juga akan selalu dicek suhu tubuhnya nih pemirsa. Jika suhu tubuhnya melebihi 38 derajat Celcius, maka pengunjung tersebut tidak bisa memasuki area wisata. Pemirsa, meski tempat wisata telah beroperasi kembali, namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa di masa pandemi ini suasana dan juga pengunjung di tempat wisata masih terlihat sepi. Seperti tempat di mana saya berada sekarang, yaitu Taman Impian Jaya Ancol yang pastinya sudah tidak asing lagi ya bagi para pemirsa di rumah. Nah, di saat pandemi ini, Taman Impian Jaya Ancol sendiri menyediakan kapasitas sekitar 10.000 orang pengunjung di setiap harinya. Namun yang datang berkunjung hanya sekitar 5.000 orang saja atau sekitar 50% saja. Nah, sedangkan untuk kebun binatang Ragunan nih pemirsa, dari kapasitas sebanyak 1.000 orang pengunjung di setiap harinya, yang datang hanya sekitar 700 orang. Dan untuk Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jakarta Timur, dari kapasitas sekitar 15.000 pengunjung di setiap harinya, yang datang mengunjungi hanya sekitar 6.000 orang saja atau 6.000 pengunjung saja. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, industri pariwisata adalah sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Dan berdasarkan data dari PHRI, kerugian pariwisata nasional pemirsa mencapai 22 triliun rupiah akibat kehilangan wisatawan mancanegara. Sedangkan data dari BPS pemirsa secara kumulatif dimulai pada bulan Januari hingga Mei 2020 lalu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya sebesar 2,93 juta kunjungan atau turun sebesar 53,36% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Untuk dampaknya sendiri, ini sangat berpengaruh ya untuk sekelas resto atau untuk pedagang-pedagang di sekitaran sini. Soalnya emang sementara ini belum semua real 100% kita open, baru sebagian doang ya yang kita buka. Makanya untuk omset sendiri kita udah pasti turun drastis. Untuk penurunan omsetnya sih hampir lebih dari 70%. Demikian pemirsa, pemerintah Indonesia meyakini bahwa sektor pariwisata di Indonesia akan bangkit kembali di tahun 2021. Dan tentunya hal tersebut harus didorong oleh upaya pemerintah dalam memberikan stimulus-stimulus kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata. Agar kedepannya tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja dan juga sektor pariwisata tetap bisa bertahan. Dari Jakarta, Mangi Vera Chong, Jamie Jessin, M. Faisal, IDX Channel.